Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atantia Puji Utami dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris dengan nomor induk mahasiswa 1911210131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuti Fitriah, NIM 1911210112. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, NIM 1911210112. Pengembangan media dan sumber belajar berbasis virtual dan audio visual. Media pembelajaran biasanya dipahami sebagai benda-benda yang dibawa masuk ke ruang kelas untuk membantu efektivitas proses belajar mengajar. Pemahaman sempit ini dipengaruhi oleh pandangan kognitivis yang melihat proses belajar sebagai transfer pengetahuan dari pengajar ke peserta didik yang kebanyakan berlangsung dalam ruang kelas. Jika menggunakan pandangan konstruktivis, maka pengertian belajar dan media pembelajaran menjadi lebih luas. Media pembelajaran tidak terbatas pada apa yang digunakan pengajar di dalam kelas, tetapi pada prinsipnya meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan peserta didik, di mana mereka berinteraksi dan membantu proses belajar mengajar. Secara umum, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, media visual, yaitu suatu jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran ini tergantung dari kemampuan penglihatan peserta didik. Sebagai contoh, media cetak seperti buku, modul, jurnal, poster, dan peta. Model seperti globe, bumi, dan miniatur. Dan media realitas alam sekitar. Yang kedua, media audio, yaitu jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Pesan dan informasi yang diterimanya adalah berupa pesan verbal seperti bahasa lisan dan pesan nonverbal dalam bentuk bunyi-bunyian musik dan bunyi tiruan. Yang ketiga, media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran dalam suatu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Sebagai contoh, film, program TV, dan video. Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media secara terintegrasi dalam suatu kegiatan pembelajaran. Secara sederhana, Meyer dalam Asyar mendefinisikan multimedia sebagai media yang menghasilkan bunyi dan teks. Sementara Martin dalam Asyar membedakan multimedia dan audiovisual. Video konferensi dan video kaset termasuk ke dalam media audiovisual, dan aplikasi komputer interaktif dan non-interaktif merupakan beberapa contoh multimedia. A. Jenis-jenis media dan sumber belajar audiovisual. Yang pertama, audiovisual murni. Audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber. A. Film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenis. Ada yang digunakan untuk hiburan seperti film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Akan tetapi, film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah film sebagai alat pembelajaran. Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu suatu proses belajar mengajar. Film yang baik adalah film yang dapat memenuhi kebutuhan siswa sehubungan dengan apa yang dipelajari. Omar Hamalik mengemukakan prinsip pokok yang berpegangan kepada AR, yaitu The Ring, Film in the Right. Secara singkat, apa yang telah dilihat
pada sebuah film, video, ataupun televisi hendaknya dapat memberikan hasil yang nyata kepada siswa. Film yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tema pembelajaran. Kedua, dapat menarik minat siswa. Ketiga, benar dan autentik. Keempat, up to date dalam setting, pakaian, dan lingkungan. Kelima, sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Keenam, perbendaharaan bahasa yang benar. B. Video. Video sebagai media audiovisual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Sebagai besar, tugas film dapat digantikan oleh video, tapi tidak berarti bahwa video akan menggantikan kedudukan film. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. C. Televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Televisi dalam pengertiannya berasal dari dua kata, yaitu tele artinya jauh dan visi yang artinya penglihatan. Kedua, audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gabungan berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini sering disebut dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti 1. Sound slide atau film bingkai suara. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap, karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh sebab itu, slide atau film strip termasuk media audiovisual saja atau media visual diam plus suara. Gabungan slide dengan tape audio adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi. Media pembelajaran gabungan slide dan tipe dapat digunakan pada berbagai lokasi dan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar guna menginformasikan atau mendorong lahirnya respon emosional. Slide bersuara merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan efektif membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Dengan menggunakan slide bersuara sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat menyebabkan semakin banyak indera siswa yang terlibat atau visual dan audio. Dengan semakin banyak indera yang terlibat, maka siswa lebih mudah memahami suatu konsep. Slide bersuara dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari berbagai aplikasi komputer seperti PowerPoint, Camtasia, dan Windows Movie Maker. 2. Jenis-jenis media dan sumber belajar visual. A. Media cetakan. Media cetakan merupakan bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi, seperti buku teks atau buku ajar, majalah, koran, brosur, dan selebaran. Buku pelajaran mempunyai nilai tertentu, yaitu membantu guru merealisasikan kurikulum, memudahkan kontinuitas pelajaran, dapat dijadikan pegangan, dan sebagainya. B. Media pajang. Media pajang merupakan media yang umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Media ini meliputi: pertama, papan tulis. Media pajang yang paling sederhana dan hampir selalu tersedia adalah papan tulis. Papan tulis memiliki nilai tertentu, seperti penyajian bahan dapat dilakukan secara jelas, kesalahan tulisan mudah diperbaiki,
dapat merangsang anak untuk aktif, dapat menarik perhatian. Yang kedua, flip chart. Penyajian flip chart sangat menguntungkan untuk informasi visual seperti kerangka pikiran, diagram, bagan, atau grafik, karena dengan mudah karton-karton lebar yang disusun sebelum penyajian dibuka dan dibalik, dan jika perlu dapat ditunjukkan kembali kemudian. Selanjutnya, papan magnet merupakan papan pamer yang terdiri dari permukaan baja tipis yang dilapisi magnet. Objek dan informasi yang ingin ditunjukkan diletakkan di atas karton yang di belakangnya terdapat magnet kecil sehingga dapat dengan mudah karton itu ditempelkan ke papan magnet dan dipindah-pindahkan. Selanjutnya, papan kain flanel adalah media grafis yang efektif sekali untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan pelapis kain flanel ini dapat dilipat sehingga praktis. Gambar-gambar yang akan disajikan dapat dipasang dan dicopot dengan mudah sehingga dapat dipakai berkali-kali. Selanjutnya, pameran merupakan kumpulan berbagai objek dan display yang dirancang untuk membantu satu kesatuan demi tujuan pengajaran. Yang terakhir, peta dan globe. Pada dasarnya, peta dan globe berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi. Secara khusus, peta dan globe tersebut memberikan informasi tentang keadaan permukaan bumi, dataran, sungai-sungai, gunung-gunung, dan bentuk-bentuk daratan serta perairan lainnya. Dan juga tempat-tempat serta arah dan jarak dengan tempat lain. Data-data budaya dan kemasyarakatan seperti populasi atau bahasa, adat istiadat. Data-data ekonomi seperti hasil pertanian, industri, atau perdagangan internasional. C. Media grafis. Media grafis termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber penerima pesan ke penerima pesan, di mana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi visual. Media grafis mempunyai jenis macam-macam sebagai berikut. Yang pertama, media bagan. Media bagan adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatis dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, keluarga ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Yang kedua, grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data berupa angka-angka. Yang ketiga, media diagram. Diagram merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Selanjutnya, poster. Poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam suatu bidang yang memberikan informasi tentang satu atau dua ide pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar dekoratif dan huruf yang jelas. Selanjutnya, karikatur dan kartun. Karikatur dan kartun merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Beda antara poster dan karikatur terletak pada karikatur kadang-kadang lebih menggigit dan krisit. Yang selanjutnya, media gambar atau foto. Yang terakhir, media komik. Karakteristik dari media visual adalah unsur-unsur terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Media visual terbagi menjadi dua, yaitu media visual non-proyeksi dan media visual proyeksi. Yang ketiga yaitu media visual dua dimensi. Media visual dua dimensi merupakan media yang bersifat elektronik yang diproyeksikan dan terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Penggunaan media ini memerlukan aliran listrik untuk dapat menggerakkan pemakaiannya. Ada beberapa jenis media visual dua dimensi ini antara lain: yang pertama, overhead proyektor, yang kedua, slide, yang ketiga, film strip.